Kami bersyukur kami boleh kembali lagi ya Tuhan untuk beribadah bersama Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau boleh pimpin setiap kami, jemaat-Mu yang akan mendengarkan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan disampaikan Tuhan menjadi teguran ya Tuhan, menjadi nasihat bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami mau hamba-Mu juga serahkan Tuhan, Kau boleh pakai ya Tuhan hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah betul-betul ya Tuhan dari kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu pernah nonton film gitu ya pada tahun 2012 ya. Ini ada satu film yang menghebohkan. Filmnya adalah 2012. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ada yang pernah nonton? Ya. Film ini cukup menghebohkan pada masa itu. Kenapa? Karena film ini berasal dari ramalan suku Maya ya, yang mengatakan bahwa pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Sampai sekarang kenyataannya tidak terjadi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana pada masa itu ya, seorang pembuat film ya yang bernama Harold Closer dan Roland Emmerich ya. Mereka ini membuat film ya, yang tentunya membuat kita merasakan ketegangan yang terjadi pada hari kiamat ya. Tapi Bapak Ibu kita lihat bagaimana film ini dibuat ya. Di situ digambarkan ya. Jadi mereka itu membuat satu kapal yang besar ya, yang didesain semirip mungkin dengan Bahtera Nuh ya. Jadi kapal itu diperkirakan akan membawa ribuan orang selamat gitu ya pada waktu air bah ya. Pada waktu hari kiamat itu terjadi ya. Jadi di film itu dikisahkan orang berlomba-lomba menuju ke daratan China ya. Jadi kapalnya itu dibuat di pegunungan China di Tibet ya, dikisahkan begitu. Tapi Bapak Ibu kita lihat bagaimana di film itu banyak orang berebutan untuk masuk, sampai akhirnya mereka kejepit di pintu kapal ya. Tentu kapal ini bukanlah kapal seperti yang digambarkan di dalam kisah Nuh ya. Ini adalah kapal yang sudah sangat canggih gitu ya. Jadi berapa kapal itu ya, memuat banyak orang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, tentu kita sebagai manusia normal kita tentu percaya kepada namanya ramalan ya. Hari ini kamu akan mati ya, dilihat berdasarkan garis tangan ya. Ada begitu banyak sekali Bapak Ibu membuat manusia percaya kepada namanya ramalan, apalagi kepada hal yang namanya zodiak dan sio ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan yang tidak bisa ditebak ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama itu para nabi sudah menubuatkan ya, terutama dari Musa sendiri mengatakan akan datang seorang pemimpin yang sama sepertiku. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa-bangsa keluar dari perbudakan dosa ya. Jadi disitulah mereka ya menantikan datangnya hari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, kedatangan hari Tuhan itu ya, kedatangan Tuhan itu berkaitan dengan hari Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dibilang ya Yom Yahweh ya. Jadi hari Tuhan itu adalah jalan Tuhan untuk apa? Untuk mengadili, menghakimi umat Tuhan yang memberontak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, bagaimana bangsa Israel dulu ya, bangsa Israel sudah Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Sudah Tuhan berikan mereka pengampunan sampai mereka dibuang ke dalam masa pembuangan, sampai mereka dijajah oleh bangsa lain yang akhirnya membuat bangsa itu berantakan. Bapak Ibu sekalian, hari Tuhan adalah hari di mana orang-orang yang harusnya menjadi takut akan Tuhan. Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kita nantikan itu menjadi sesuatu yang membuat kita gelisah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita balik ya ke dalam eskatologi begitu ya. Sifat kedatangan Tuhan ya, Dia datang secara personal.
Dia hadir dalam bentuk fisik. Dia hadir dalam bentuk yang kelihatan menjadi rupa manusia. Dia hadir dalam rencana yang tidak terduga. Dia hadir untuk membawa kemenangan. Dia hadir untuk membawa kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sifat kedatangan Tuhan yang harusnya kita perhatikan. Betapa Tuhan ya seriusnya kepada kita umat manusia ini. Dia tidak mau lagi kita menyembah atau kita hidup di dalam pemberontakan kita. Bapak Ibu sekalian, dari sifat kedatangan Tuhan ini kita melihat ada tujuan kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah dia untuk melengkapi karya penebusan. Yang kedua adalah dia untuk membangkitkan kematian. Tentu Bapak Ibu mengingat di dalam kisah Lazarus ya, yang sudah berhari-hari mati gitu ya. Akhirnya Tuhan bangkitkan, membuat orang menjadi tercengang. Akhirnya membuat orang orang-orang yang membenci dia berbalik ya, walaupun ada yang masih memberontak di hadapan Tuhan ya. Yang ketiga adalah ini yang paling kita takutkan adalah mengadili atau menghakimi semua orang ya. Ini adalah yang membuat kita harusnya kita takut ya, bahwa kedatangan Tuhan itu adalah untuk menghakimi atau mengadili ya. Jadi dia tidak pernah membedakan siapapun ya, termasuk kita yang sudah percaya. Dia mau menjatuhi hukuman ya. Yang keempat adalah untuk membebaskan umatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana di Alkitab ini, kita balik ya, ternyata bagian ini adalah merupakan khotbah dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tujuannya supaya umat Tuhan atau para murid yang mengikut Tuhan atau orang-orang banyak pada masa itu berbalik kepada Tuhan. Bukan artinya mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana tentu ya, ketika orang banyak, para murid mengikut pasti akan berpikir ya, aduh Tuhan kok khotbahnya kayak begini ya, Tuhan kok khotbahnya mengerikan sekali ya, Tuhan kok khotbahnya begini, membuat kami udahlah ya, untuk apa lagi kami ikut Tuhan, ya sudahlah ya, kita jalan baik-baik saja ya, nggak usah kita pikirin ya, nggak usah kita pikirin deh ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa ya, Tuhan yang betul-betul melihat ya masa depan yang terjadi ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca baik-baik ya, ini adalah hal yang serius ya tentang akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar tentang khotbah akhir zaman, tentu adalah sesuatu yang mengerikan ya. Maka dalam itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan berbicara ya. Tuhan mengulang kembali apa yang dialami oleh Nuh dan Lot. Kalau kita lihat bagaimana di dalam suasana itu, baik Nuh dan Lot itu mengalami suasana yang sama, yaitu di dalam bagian ini yang kita baca ya, ada kawin mengawin ya, ada makan dan minum ya. Jadi itu menggambarkan suasana pada masa itu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 6 dan Kejadian 19, kita melihat bagaimana umat Tuhan pada masa itu, orang-orang pada masa itu sudah melakukan kejahatan. Mereka tidak sadar lagi ya. Mereka tidak sadar lagi apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena moralnya mereka sudah rusak ya. Rusak karena mereka semakin lagi menikmati dosa itu. Mereka nggak takut lagi akan kedatangan Tuhan. Kita tahu bagaimana kedatangan Tuhan itu harusnya membawa mereka untuk serius di hadapan Tuhan ya. Dan kita lihat bagaimana peringatan-peringatan sudah dilakukan ya di dalam Nuh ya, bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada mereka ya. Baik juga Lot melalui perantaraan malaikat. Dan kita lihat bentuk hukuman Tuhan ya. Bentuk hukuman Tuhan itu begitu mengerikan, air bah selama 40 hari ya. Kita tentu kalau satu hari aja ya banjir sudah gelisah kita ya. Jangan-jangan ada ular ya, jangan-jangan ada cacing naik ya. Tentu bagi ibu-ibu ya geli ya, apalagi bapak-bapak yang mungkin anak muda ya nggak pernah nyentuh cacing gitu ya, apalagi serangga ya, tentu menjadi suatu hal yang geli ya. Dan di dalam Lot juga kita lihat bagaimana hujan api. Jadi Bapak Ibu, seluruh kota itu dimusnahkan Tuhan, tidak tersisa sekalipun. Yang selamat hanyalah Nuh dan Lot ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan betul-betul menyiapkan ya. Tuhan menyiapkan segala sesuatu
Tuhan tidak mau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ini ikut binasa. Tuhan itu menyeleksi, ya, menyeleksi. Ketika dia hadir, dia masih melihat ada orang-orang yang masih percaya kepada dia, ada orang-orang yang masih ikut pada dia. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana bicara teks ini ya, antara konteks akhir zaman dan konteks di dalam masa penantian, terutama di dalam masa Advent. Ya, kita lihat bagaimana di akhir zaman kedatangan Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Itu kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 20, ya, di dalam pasal 24 ayat 36 dan seterusnya. Ya, jadi baik di dalam konteks akhir zaman, di dalam konteks masa penantian, itu sama-sama berbicara bahwa Tuhan tidak pernah diprediksi kedatangannya. Jadi mau-maunya Tuhan aja. Yang penting apa? Kita tetap ini ya, tetap percaya kepada Tuhan. Tunggu ya, tunggunya nggak tahu sampai kapan ya. Tapi Tuhan bilang engkau harus tetap tunggu ya. Tunggu sampai aku sendiri yang memberikan kepastian. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam akhir zaman, kalau Bapak Ibu baca ayat 24 itu sampai selesai ya, sampai ayat 25, di dalam konteks akhir zaman itu ada pengajar palsu yang akan menyesatkan kita. Yang ketiga adalah membawa orang-orang yang percaya untuk ikut bersamanya. Ya, ini adalah Tuhan sendiri ya. Jadi di dalam akhir zaman itu Tuhan mau membawa orang-orang yang percaya untuk ikut bersama Dia. Tentunya percaya apa? Tetap ya memelihara hubungan dia kepada Tuhan. Yang keempat ada penderitaan yang kita alami. Bukan Yesus yang mengalami lagi penderitaan itu, tapi kita yang mengalami penderitaan itu ya. Penderitaan yang begitu banyak yang kita akan alami ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya saat ini ya, kita melihat bagaimana perang ya terjadi ya. Bagaimana bencana terjadi. Tapi kita lihat bagaimana penderitaan ini untuk menguji orang-orang yang masih setia kepada Tuhan, untuk percaya kepadanya. Yang terhadap Tuhan sendiri yang memegang kendali. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks masa penantian ya, itu dan poin kedua adalah Tuhan hadir di dalam rupa manusia. Dia hadir secara fisik. Dia hadir dalam wujud 100% manusia, 100% Allah. Itu yang mau dinyatakan kepada kita. Yang ketiga adalah Tuhan mau hadir untuk menggenapi nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Nah, yang keempat adalah Tuhan mencari, ya, jadi Tuhan itu tidak senang-senang begitu Bapak Ibu. Dia mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Yang terakhir adalah pada akhirnya di ujung perjalanannya itu Tuhan mengorbankan dirinya. Jadi Allah hadir mengutus anaknya ke dalam dunia untuk apa? Mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah ujung perjalanannya. Bapak Ibu sekalian, dari bagian ini kita dapat melihat apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai orang percaya pada Tuhan adalah setia dan percaya. Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang kita harus lakukan di dalam menyambut kedatangan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, poin pertama adalah berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Bapak Ibu, ada berbagai terjemahan begitu ya, berjaga-jaga ya. Saya cantumkan ya. Yang pertama adalah memperhatikan. Yang kedua adalah tetap terjaga. Yang ketiga adalah tetap memperhatikan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Memiliki sama-sama makna ya. Makna apa? Kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Maka bagian itu di dalam firman Tuhan ya, Matius pasal 24 ya, itu mengatakan apa? Sebab tidak ada seorang pun yang tahu ya bahwa Yesus akan datang atau Allah akan datang seperti seorang pencuri. Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu ya, kalau kita sudah tahu pencuri mau datang ya, apakah kita lengah Bapak Ibu? Nah, kalau pencuri ya, kita sudah memprediksi nih ya. Sekarang kan saya baca ya beberapa TikTok atau saya lihat di Instagram atau TikTok ya, bahwa kalau katanya ya ada lambang di dalam tiang listrik atau di dalam tembok, itu artinya pencuri akan datang. Itu artinya rumah akan menjadi sasaran. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu ya, pemilik rumah pasti akan hati-hati.
pemilik rumah akan pasang peringatan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ini adalah Tuhan sendiri? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang ya, dia kasih contoh seperti seorang pencuri yang tidak punya rencana. Pokoknya dia akan datang menyasar ke dalam rumah yang kosong ya. Dia akan mengambil semua barang yang kita miliki ya. Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan itu adalah pasti. Tuhan tidak pernah akan mengingkari janjinya. Dia akan datang. Dia hanya meminta kita untuk berjaga-jaga. Dia tidak pernah bermain-main dengan perkataan yang dia ucapkan ya. Tuhan itu selalu selalu tetap terus ya, berpegang kepada omongannya. Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan mau menekankan kepastian kepada kita di dalam kedatangannya? Tuhan mau kita tidak hidup sembarangan. Tuhan mau kita tetap punya pengharapan. Tuhan mau kita berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana akhir ini negara ini mengalami bencana yang bertubi-tubi, mulai dari banjir di Medan, Sibolga, Aceh, sampai saat ini terjadi ya. Paling parah yang sampai saat ini belum terungkap jumlah orang yang meninggal di dalam kebakaran Hong Kong apartemen ya. Lalu erupsi Gunung Merapi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini adalah suatu tanda yang mau Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa ya. Tuhan punya cara untuk memberi peringatan kepada kita. Tuhan tidak mau lagi kita jauh daripada Dia. Tuhan mau kita tetap berserah kepada Dia. Kenapa Bapak Ibu? Seorang penulis mengatakan gini ya, kedatangan Yesus bukan untuk membawa hukuman Allah. Kedatangan Yesus untuk menanggung dosa kita di atas salib. Dia merendahkan dirinya secara penuh. Dia memilih diam agar mulut kita itu dibebaskan untuk menyebutnya, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedatangan Yesus itu bukan kita menyambut seorang artis atau di dalam tamu agung di dalam sebuah pesta. Kedatangan Yesus harusnya kita sambut dengan penuh rasa gentar, dengan penuh rasa sukacita, walaupun kita memiliki ketakutan akan apa yang terjadi. Jangan-jangan Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ya, itu akan menyambut kita. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu batasan kita. Kita tidak pernah bisa memilih mau kapan kita sampai di dunia ini. Tuhan juga tidak pernah memilih untuk apa Dia datang ke dunia ini. Dia hanya meminta kita untuk berjaga-jaga. Dia hanya meminta kita untuk waspada. Dia hanya meminta kita untuk dekat kepada Dia, rendahkan diri. Jangan pernah bermain-main dengan hal yang berhala. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhanmu. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang penuh kasih. Tuhan itu mengasihi kita. Dia tidak pernah mau membiarkan kita terjebak dalam dosa yang semakin dalam. Dosa yang membuat kita menikmati. Dan kehadirannya justru harusnya membuat rasa kita takut akan Dia. Kehadirannya itulah yang akan mengadili kita, yang akan tetap terus membawa kita supaya kita sebagai umat ciptaan yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Dia, tidak lagi berbelok atau berbalik 180 derajat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tentu kedatangan Tuhan itu harusnya kita syukuri. Kedatangan Tuhan itu harusnya memberi penghiburan bagi kita. Poin kedua adalah apa yang kita harapkan dari kedatangan Tuhan dalam dunia, terutama dalam masa Advent. Apakah kita menyambut Tuhan seperti tamu undangan yang diagungkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam sebuah pesta? Setelah itu kita lupa.
Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan sikap kita di dalam menyambut kedatangan? Poin berikutnya adalah kita harus setia dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menuntut kita untuk setia, ya. Setia dalam pelayanan artinya bukan dalam konteks kita hanya di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus tetap kerjakan pelayanan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana setia dalam pelayanan berarti setia mengerjakan tugas yang Tuhan beri. Kita tidak menunda-nunda kebaikan yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa hidup seenaknya meski Tuhan belum datang. Bapak Ibu, coba periksa dalam diri kita. Apakah kita sudah setia di dalam pelayanan yang kita kerjakan selama ini? Apakah kita sudah setia di dalam mengikut Tuhan? Ya. Atau kita masih setengah-setengah? Atau kita hanya mengatakan aku Kristen, tapi Kristen KTP? Bapak Ibu, seharusnya kita sedih kepada diri kita, bukan kita sedih kepada Tuhan. Ya. Tuhan, percuma engkau hadir, ya. Tuhan, percuma engkau datang, akhirnya engkau harus mati. Tuhan, percuma engkau datang, akhirnya apa? Engkau ditolak. Engkau diterima, tapi engkau ditolak. Bapak Ibu, harusnya kita periksa dalam diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh setia dalam pelayanan? Berikutnya adalah kita harus siap dalam melayani. Kalau engkau sudah setia, maka engkau harus siap dalam melayani. Bapak Ibu sekalian, siap dalam melayani bukan hanya engkau siap di dalam engkau melayani di gereja, tapi engkau harus siap melayani dalam keluargamu, siap di dalam melayani sesamamu, siap menjadi terang di tempat kerja, siap menjadi garam dalam lingkungan sekitar. Kalau kita hanya mengucapkan, hanya berdasarkan di mulut kita aja, percuma Bapak Ibu. Kita harus lakukan. Kenapa? Kita ini adalah orang Kristen yang seharusnya menunjukkan karakter untuk menjadi serupa ke murid Kristus. Percuma kita mengikut Tuhan, kita tidak melakukan bagian ini. Percuma kita ikut Tuhan, tapi kita tidak pernah siap di dalam diri kita. Percuma kita ikut Tuhan, tapi kita tidak pernah setia dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah mencari orang yang sempurna. Tuhan itu selalu mencari orang yang setia. Bapak Ibu, kalau kita melihat lagi, ya, bagaimana Tuhan menyeleksi 12 murid. Tuhan tahu muridnya akan menyangkal dia, Petrus. Tuhan tahu muridnya akan menjual dia, Yudas. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kenapa? Tujuan dia bukan mencari orang yang sempurna, tapi dia mencari orang yang belum disempurnakan itu untuk disempurnakan di dalam Kristus. Tuhan mencari orang yang setia, bukan orang yang tidak setia. Percuma kita mengatakan aku setia, tapi di mulut kita yang lain mengatakan akhirnya kita tidak setia di dalam Tuhan. Bapak sekalian, yang berikutnya adalah kalau engkau mau siap sedia di dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita harus hidup dalam kudusan. 1 Yohanes pasal 3:3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu padanya menyucikan dirinya seperti dia yang adalah suci. Ini artinya Bapak Ibu, kekudusan kita bukan hanya berbicara soal moral, tetapi bagaimana kekudusan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kesungguhan kita kepada Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kita lihat bagaimana firman Tuhan yang kita baca berulang kali, ya, mengatakan engkau harus kudus. Kenapa? Karena Tuhanmu adalah kudus. Engkau harus hidup seperti Tuhan karena Tuhanmu sudah mencontohkan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, bangsa Israel, ya, sudah berulang kali Tuhan kasih pengampunan. Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan sudah membawa mereka lepas dari perbudakan di Mesir. Pada akhirnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka berbelok, mereka menyembah Allah lain. Bapak Ibu, hati Tuhan begitu sedih. Hati Tuhan begitu terluka melihat umat yang sudah dibebaskan akhirnya mencari Tuhan.
Bapak Ibu, bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita saat ini di dalam persekutuan kita kepada Tuhan punya hati yang bersungut-sungut? Apakah kita di dalam menjaga relasi kita punya hati yang menggerutuk pada Tuhan? Tuhan, kalau Engkau mau, ya sembuhkanlah anakku. Kalau nggak sembuh, kita nggak datang. Atau kita memilih apa? Kita pergi cari ke dukun. Kita pergi cari alternatif lain. Kita tidak lagi berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, harusnya kita lihat Tuhan itu sedih, Tuhan itu terluka. Maka dari itu dia sebelum dia hadir, sebelum dia datang, dia minta kita apa? Menyucikan diri kita. Diri kita orang yang berdosa ini, orang yang sudah penuh dosa ini, kita harus sadar apa yang kita lakukan, yaitu dia mau kita hidup taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kesiapan bukan soal mengetahui tanggal kedatangan Tuhan, tapi kesiapan adalah soal kondisi hati kita. Bapak Ibu sekalian, orang yang siap adalah orang yang menjaga hidupnya dari dosa. Orang yang siap adalah orang yang menjaga perkataan dan pikirannya. Orang yang siap adalah orang yang menjaga relasi dengan Tuhan. Orang yang siap adalah dia setia kepada Tuhan. Itulah lambang kekudusan kita di hadapan Tuhan. Banyak orang yang ingin diselamatkan, tapi dia tidak ingin hidup kudus. Namun Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, harusnya kita merindukan kekudusan dalam diri kita, merindukan kedekatan kita kepada Tuhan, bahwa dia datang adalah sebagai Tuhan yang suci. Dia menyambut kita sebagai orang yang sudah setia kepada Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah bagaimana kita sebagai orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan adalah menjaga kerohanian kita dengan membaca Injil. Bapak Ibu, tentu kita dalam membaca Injil atau kita mendekatkan Injil itu adalah gampang-gampang susah. Kita tentu punya rasa malas. Kita tentu punya rasa jenuh ketika kita membaca Injil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Injil, ya, kita akan mengerti kenapa Tuhan di dalam hidupku. Kalau kita membaca Injil, kita akan mengerti arti Tuhan mau datang di dalam hidup kita. Kalau kita membaca Injil, Tuhan menegur kita, menasihati kita, kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kadang-kadang ya, kita itu terutama ya, kalau kita ingat ya, bangun pagi aja kita males gitu ya, apalagi mau baca Alkitab ya. Kita perlu dilema setiap hari ya. Kita tentu ya, kadang-kadang kalau sudah apalagi kita ya yang Bapak Ibu kerja ya, jam ngantor jam 8, bangunnya setengah 8 ya, takut telat, udah kita lupa baca firman ya. Atau di dalam hidup kita ya, di dalam Bapak Ibu sekalian sudah berkeluarga, pernahkah kita mengajak keluarga kita untuk membaca Injil? Pernahkah kita membuat mereka ya mengerti tentang Injil itu sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak menanamkan Injil di dalam kehidupan keluarga kita atau di dalam kepribadian kita, kita bisa disesatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana pengaruh era digital ya, YouTube gampang sekali membuat akhirnya kita percaya apa yang disampaikan, membuat akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan ya. Bapak Ibu, sudah berapa banyak orang yang memilih meninggalkan Tuhan ketika mereka tidak mengerti maunya Tuhan, khususnya di dalam Injil. Bapak Ibu sekalian, Yesus menggunakan perumpamaan 5 gadis yang bijaksana. Kalau kita lihat di dalam ayat 25, artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan sampai membiarkan kerohanian kita tidur. Jangan sampai kita membiarkan kerohanian kita semakin dalam, semakin jauh meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita biarkan kerohanian kita ini tidak mengalami pertumbuhan dengan kedewasaan kerohanian. Bapak Ibu, kalau engkau diperhadapkan, kalau suatu saat Tuhan berjumpa denganmu dan dia bertanya, apakah engkau sudah setia kepadaku? Apakah engkau sudah membaca Injil atau firman Tuhan yang merupakan perkataanku?
Engkau mau jawab apa Bapak Ibu ketika engkau tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan para murid ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Ya. Tuhan bertanya, kenapa engkau tertidur? Ya. Tuhan bilang, engkau harus berjaga. Engkau harus berjaga selama aku berdoa. Tapi Bapak Ibu, para murid akhirnya tidur. Bapak Ibu, demikian kita. Jangan sampai kita membiarkan kerohanian kita itu tidur, atau kita membiarkan kerohanian kita semakin jauh meninggalkan Tuhan, atau kita tidak mengerti apa-apa, atau kita kosong. Bapak Ibu, ketika engkau bersama Tuhan, ketika engkau ingin mengatakan dirimu, aku siap menyambut Tuhan, tapi kita tidak pernah mengerti apa arti Injil itu, atau apa arti Tuhan mau datang ke hadapanku. Bapak sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan kita harus siap. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita mengatakan bahwa aku setia kok kepada Tuhan, tapi kita masih bermain-main. Jangan sampai kita mengatakan aku sudah ikut Tuhan, tapi kita nggak pernah mau berdoa, nggak pernah kita mau baca firman. Jangan sampai kita menjauh kepada Tuhan itu, akhirnya kita menyesal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ya, sebuah buku, ya, di situ itu Firman Fier mengatakan bahwa karya penebusan Injil, penebusan yang tertulis di dalam Injil itu berarti segala sesuatu termasuk orang-orang yang melawan Tuhan pada akhirnya akan bertekuk lutut. Melalui Injil ada gambaran yang lebih indah dan lebih mulia mengenai karya penyelamatan Allah bagi orang-orang berdosa. Bapak Ibu, ini harus kita aminin. Kenapa? Di dalam Injil itu kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Dia datang mencari kita, Dia datang melawat kita, Dia datang untuk melayani kita, orang penuh dosa ini. Dia tidak ingin apa? Kita ini semakin jauh dari Tuhan, semakin lagi meninggalkan Dia. Kenapa? Karena Tuhan hadir untuk mendamaikan kita, antara kita umat yang berdosa, ya, yang kita miliki adalah dosa turunan, dosa warisan dari zaman Adam, yaitu untuk apa? Memperdamaikan kita kepada Allah Bapa, yaitu pencipta kita. Kita akan mengerti maunya Tuhan ketika kita membaca Injil itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki sikap yang rindu kepada Injil itu. Ini pertanyaan itu, kalau engkau sudah membaca Injil, kalau engkau sudah mengikut Tuhan, apakah aku selama ini sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengisi kehidupanku dengan makanan rohani, yaitu membaca Injil dan menantikan kedatangannya? Atau kita membiarkan kerohanian kita tidur, tidak kita kasih makan kerohanian kita membaca Injil? Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan adalah susah-susah gampang. Banyak orang yang ketika mereka tidak baca Injil, ya, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan apa? Bertekun di dalam Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kita mengharapkan bahwa Dia hadir dalam hidup kita. Kita mengundang Tuhan ketika Dia hadir bersama-sama dengan kita, untuk semakin kita punya hati yang rindu bersekutu kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan bukanlah hal untuk kita takuti, Bapak Ibu sekalian. Kedatangan Tuhan membawa penghiburan bagi kita. Kedatangan Tuhan harus kita terima dengan sukacita, bukan dengan kesedihan. Bapak Ibu, hidup kita ini cuma sementara di dalam dunia ini. Hidup yang kita nikmati cuma sementara. Segala fasilitas yang kita dapatkan itu semua berasal dari Tuhan. Maka ketika Tuhan hadir ke dalam dunia ini, mari kita sambut Dia. Terima Dia bukan dengan penolakan. Terima Dia dengan perasaan sukacita, bersyukur Dia boleh hadir dalam hidup kita. Bapak Saudara, kedatangannya itu tidak pernah bisa diramal oleh siapapun, melainkan hanya Tuhan sendiri. Kedatangannya itu adalah untuk membawa jaminan pembebasan bagi kita orang berdosa. Kedatangannya itu adalah membawa pengharapan dan sukacita bagi semua orang yang menantikannya. Bapak Ibu sekalian, biarlah di masa Advent ini kita merenungkan diri kita terlebih dahulu.
Apakah kita selama ini sudah menyambut Tuhan dalam hati kita? Apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh menantikan kedatangannya? Atau kita hanya mengucapkan di bibir, Tuhan, aku menantikanmu? Atau kita seperti Herodes, dia mencari Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan posisinya, posisi kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Hidup yang berkenan kepada Tuhan atau hidup membelok dari apa yang mau Tuhan mau dari kita? Bapak Ibu sekalian, tujuan Tuhan Yesus adalah untuk membawa umatnya kepada jalan kebenaran, untuk membawa umatnya memperbaharui dalam hidup kita, untuk merestorasi hidup kita. Dia tidak pernah melarikan diri sedikit pun. Dia tetap mengerjakan karyanya, tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita, menasihati kita, bahwa sebagai engkau yang sudah siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, mari milikilah hidup yang betul-betul berkenan kepada Tuhan dan dekatlah kepada Dia.